syukrillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa yang ada di rumah, wabil khusus murid-murid SD Islam Al-Azhar 3 Cirebon. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia barokah yang serba banyak yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur. Terutama Allah pertemukan kita dengan bulan yang penuh keberkahan, bulan yang paling agung. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Atakum Ramadan sayyidus syuhur." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang paling agung, bulan yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara 12 bulan yang ada. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah Subhanahu wa taala melebihkan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya? Nah, ini sangat penting anak-anak semuanya dan pemirsa. Supaya apa? Supaya nanti kita juga mengetahui apa sih penyebabnya Ramadan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita meniru. Supaya apa? Supaya kita juga dimuliakan, dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas." Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai petunjuk kehidupan manusia. Nah, salah satu penyebab bahwa Ramadan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di bulan Ramadan lah Allah menurunkan kitab suci Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup manusia. Maka kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus menghadirkan Al-Qur'an pada diri kita. Harus memasukkan Al-Qur'an pada diri kita, harus menjadikan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita, sebagai dasar dari pola pikir kita, sehingga setiap apa yang kita lakukan itu berdasarkan dengan Al-Qur'anul Karim sebagai pedoman hidup. Nah, tinggal sekarang bagaimana nih? Ada nggak keinginan kita untuk mencoba memperbanyak membaca Al-Qur'anul Karim? Apalagi di bulan Ramadan ini. Kemudian tidak hanya sebatas membaca, karena Al-Qur'an itu tidak cukup untuk dibaca. Meskipun hanya dengan membacanya saja, baik dipahami atau tidak, orang yang membaca Al-Quran itu akan mendapatkan pahala. Tapi itu hanya standar biasa. Dan kita kalau ingin mendapatkan yang lebih, maka selain membaca, kita harus mempelajarinya, harus mengkajinya sampai kita memahami apa yang kita baca, sampai kita memahami apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Setelah memahaminya, maka kita pun harus mampu melaksanakan, mempraktekkan apa yang ada dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika kita bisa membaca Al-Quran, memahami dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita termasuk orang-orang yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memuliakan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lainnya. Ini salah satu kenapa Al-Quran, kenapa Ramadan
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena di dalamnya ada Al-Qur'an. Maka yuk kita semuanya menghadirkan Al-Qur'an pada diri kita, menghadirkan Al-Qur'an pada kehidupan kita, memasukkan Al-Qur'an ke dalam hati, ke dalam pikiran kita, dan jadikanlah Al-Qur'an sebagai pemandu kehidupan kita. Maka Rasulullah memerintahkan kepada kita dengan hadirnya bulan Ramadan ini, famarhaban bi, sambutlah Al-Qur'an itu. Sambutlah Al-Qur'an itu dengan penuh kegembiraan, penuh dengan niatan-niatan ibadah yang baik untuk memaksimalkan hadirnya bulan Ramadan. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan tausiah ini banyak manfaatnya. Wa afu minkum afan katsir. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.